Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Nurdiana, NIM 182200041. Nah, kali ini saya akan mereview sedikit tentang materi kedua dalam mata kuliah Hukum Perusahaan. Di sini saya akan mereview tentang badan usaha. Nah, pengertian dari badan usaha sendiri menurut KBBI adalah sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan maupun usaha. Nah, badan usaha sendiri pasti memiliki pelaku usaha, yang mana pelaku usaha tersebut pasti memiliki hak dan kewajiban masing-masing, mau itu badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kemudian di sini saya akan membahas tentang badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Antara keduanya pasti memiliki perbedaan. Di sini dalam hal subjek hukumnya, badan usaha yang berbadan hukum, subjek hukumnya adalah lembaga atau perusahaan itu. Kemudian subjek hukum yang tidak berbadan hukum adalah orang-orang yang berada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian dalam masalah harta kekayaan, yang mana dalam badan usaha yang berbadan hukum, harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan itu dipisah. Akan tetapi kekayaan yang tidak berbadan hukum antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan itu bisa dikatakan campur. Kemudian yang mana dalam hal terjadi kepailitan dalam perusahaan, dalam badan usaha yang berbadan hukum, harta pribadi kita tidak dapat digunakan untuk menutupi kepailitan yang terjadi di dalam perusahaan. Berbeda halnya dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, yang mana harta pribadi kita dapat digunakan untuk menutupi adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan. Kemudian dalam masalah bisa atau tidak bisanya untuk digugat ataupun menggugat. Dalam badan usaha yang berbadan hukum itu bisa digugat maupun menggugat, yang mana jika terjadi suatu konflik ataupun permasalahan, badan usaha yang berbadan hukum itu bisa untuk menggugat oleh pihak ketiga dengan menggunakan nama atas nama perusahaan tersebut. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, itu jika terjadi suatu permasalahan, maka yang dituntut ataupun yang bisa menuntut itu tidak perusahaan, akan tetapi orang-orang yang berada di dalam perusahaan tersebut. Nah, setelah kita memahami badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, kita akan membahas tentang badan usaha dalam pandangan Islam, yang mana sudah kita ketahui di dalam Islam selalu kita mengutamakan kejujuran, rasa kepercayaan yang tinggi, ataupun rasa tolong-menolong. Nah, badan usaha sendiri di dalam Islam dapat dikatakan sebagai sarana yang dapat kita gunakan sebagai usaha ataupun sebagai ibadah. Nah, di dalam badan usaha konvensional kita mengenal adanya PT, firma, maupun CV. Nah, di dalam Islam kita mengenal adanya syirkah, yang mana syirkah terbagi menjadi beberapa macam. Ada syirkah abda, inan, wujuh, mudharabah. Nah, di sini syirkah abda dapat kita samakan atau syirkah abda tersebut hampir mirip dengan perseroan perdata. Kemudian syirkah inan itu hampir mirip dengan firma, dan syirkah mudharabah hampir mirip dengan CV. Sekian dari review saya kali ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.